Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah apa yang dia lihat dari kamu. Ini tuh tema yang tiba-tiba aja tadi aku kepikiran random. Aku mau bikin tema ini gitu. Terus aku langsung ketik di notes. Aku nggak ngerti maksud temanya tuh apa, tapi ya udah aku ngerasa ini menarik. Ya udah aku bikin. Semoga kalian juga tertarik ya, merasa ini menarik temanya. Apa yang dilihat dari kamu? Apa aku juga nggak tahu. Ya udah, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan aku bakal kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya kan. Kita mau lihat pandangan dia ke kamu tuh seperti apa. Silakan. Ini tuh udah malam tapi aku bikin kopi tau gak? Kayak aku ngerasa ngantuk, walaupun kadang kopi itu gak ngaruh ya. Aku ngantuk atau enggak minum kopi tetap aja kadang tetap ngantuk. Oke, udah membayangkannya. Ya udah, kita langsung mulai aja ya. Apa yang dia lihat dari kamu? Dia lihat karena kamu cantik. Karena kamu tampan. Kok bilang cantik doang, nanti tuh ada yang ngiri. Siapa yang ngiri? Cowok-cowok yang sensitif. Kenapa sih kak cantik doang? Kan ini yang nonton juga ada cowok-cowok. Iya, baik. Nggak mau banget nih cowok-cowok dilupain sama aku tuh. Ya, maunya tuh di notice. Dinda, I love you. Dinda, I miss you. Dinda, I love you. Muah. Coba kalian tuh lihat komen-komen yang cowok-cowok. Tapi aku gimana ya, kalau cowok komen tuh ya udah, aku anggap semuanya sama, mau cewek mau cowok sama aja sih. Oke, kita mulai ya. Apa yang dia lihat dari kamu? Sebenarnya dia ini agak ngeselin juga nih. Sebenarnya dia nggak ngelihat kamu aja sih. Anggaplah dia punya option lain ya selain kamu. Jadi dia kayak melihat kamu dan yang lainnya juga. Tapi kamu tuh udah termasuk nominasi di dalam orang-orang pilihannya dia gitu loh. Standar orang-orang yang akan dia pilih. Kamu tuh termasuk orang-orang standar pasangan ideal dia gitu. Ya, kamu tipenya lah gitu. Susah banget sih ngomongnya. Kamu termasuk tipe-tipenya dia, entah dari fisik, dari inner beauty, kecerdasan atau apa. Itu kamu termasuk tipenya dia. Jadi kamu itu satu di antara nominasi pilihan-pilihannya dia. Tapi dia juga ngerasa nih kamu tuh banyak yang deketin juga. Dia ngerasa ya punya saingan nih untuk mendapatkan kamu, untuk menarik perhatian kamu, agak susah nih. Yang dia lihat dari kamu juga, dia merasa kayak susah jauh dari kamu, susah buat melepaskan. Seandainya ini udah lama banget ya. Tapi aku ngerasa energi dari kalian juga banyak kok yang baru-baru kenal, yang kayak baru-baru PDKT itu juga banyak. Dan dia ngerasa kayak udah terjerat lah hatinya. Nggak bisa kalau nggak kepoin kamu, nggak bisa kalau jauh dari kamu gitu aja. Yang dia lihat dari kamu, dia ini pengen komunikasi sama kamu. Komunikasi. Kalau kalian lagi nggak komunikasi ya, karena aku lihat di sini ada komunikasinya yang terputus ya. Ya, kalau ada yang komunikasi terputus, banyak hal yang dia ingin katakan sama kamu nih. Dia merasa sulit buat komunikasi, tapi gimana ya, dia tuh kayak pengen berusaha untuk bisa keep in touch sama kamu. Karena di sini dia ngerasa ada sebuah perubahan nih hubungan kalian. Entah sikap dia atau sikap kamu yang berubah. Yang dia lihat dari kamu adalah diri kamu yang selalu membayangi pikirannya. Apalagi yang komunikasinya nggak jelas nih, ada komunikasi yang nggak jelas, jadi terbayang-bayang ya sama kamu ya. Kamu tuh bijak, dewasa ya. Mungkin selama ini dia kenal sama cewek-cewek atau cowok-cowok yang childish, kekanak-kanakan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit drama gitu ya, cari masalah. Kalau kamu tuh kelihatan kedewasaannya, bijaknya. Ketika dia ada masalah, mungkin dia kasih masukan ya,
dia kasih masukan buat kamu, kasih masukan buat dia ya. Ada sisi kamu tuh memang ada yang kekanak-kanakan juga, tapi kayak nggak terlalu nyusahin banget sih di mata dia. Ada sisi dia yang berubah lebih baik nih kayaknya karena kamu. Contoh apa ya, misalnya contoh aja deh, tadinya dia tuh agak males-malesan nih kerjanya, pas hadir kamu kasih semangat, lama-lama tuh dia jadi lebih rajin, lama-lama dia jadi lebih semangat kerjanya, lama-lama dia mengembangkan dirinya, atau kamu banyak bantu dia, akhirnya dia berkembang. Itu contohnya aja ya. Ada dari mereka yang ngerasa kamu tuh pas tipe pasangan yang tepat. Jadi kayak kamu itu bisa dibilang cocok nih kalau dijadiin pasangan yang serius ke depannya gitu loh. Cocok kalau diseriusin jadi pasangan sehidup semati ya, pasangan selamanya, pasangan sehidup sesurga gitu ya. Padahal belum tentu masuk surga juga. Ya. Dan di sini yang dia lihat dari kamu, ikatan-ikatan yang tanpa dia sadari, kok merasa ada ikatan ya sama kamu nih. Ini kamu siapa sih sebenarnya, kok aku jadi terjerat ya, kok bisa gitu, kamu nih siapa sih, titisan makhluk mana gitu, kok bisa bikin terjerat. Mungkin beberapa ya, mereka tuh pernah deket ya sama cewek atau sama cowok lain sebelum kamu itu biasa-biasa aja gitu ya, lirik sana lirik sini, terus flirting sana flirting sini, tapi pas udah jauh ya udah gitu aja. Dan ya, tapi pas sama kamu kok merasa ada ikatan ya. Terus kalau jauh tuh kayak ngerasa ada yang hilang, kalau kamu marah ngerasa ada yang salah gitu ya, what's wrong with me, kayak dia kepikiran. Dan beberapa kali dia juga sempat overthinking nih karena kamu nih, masalah-masalah di antara kalian, overthinking kalau kamu lagi marah, overthinking kalau dia ada salah, banyak lah overthinkingnya. Beberapa juga dia ngerasa ada keraguan-keraguan dalam hubungan ya. Ketika kalian misalnya ada konflik kecil atau besar, itu bikin dia jadi overthinking dan dia jadi ragu lagi sama hubungannya. Ragunya adalah belum tentu dia ragu sama kamu, belum tentu dia ragu sama packagingnya kamu itu, kayak kamu gimana enggak. Ragunya lebih kayak kamu mau gak sih sama dia gitu, karena dia ngerasa introspeksi diri dan jadi ngerasa kurang, ngerasa insecure juga, kayak gak yakin kalau kamu mau sama dia. Kalau kalian lagi konflik gitu, bukan dia ragu sama kamunya, tapi dia ragu kayak kamu mau gak sih sama dia. Nah, karena dia ngerasa suka cari-cari masalah juga nih, karena dia ngerasa kayak dia itu sumber masalahnya dari segala konflik yang ada ya. Benar apa benar? Nah, yang dia lihat dari kamu adalah kamu ini dalam menyelesaikan masalah, ketika kalian ada masalah itu kamu tuh selalu menurunkan ego kamu ya. Apalagi kalau kalian wanita itu kan biasanya agak-agak gengsian juga ya kadang, tapi kamu selalu menurunkan egonya kamu untuk supaya kalian baikan, supaya terjalin lagi komunikasinya, walaupun terkadang dia yang salah, tapi kebanyakan tuh yang maskulin yang salah, tapi si femininnya yang selalu reach out duluan, menurunkan egonya, terus kayak baik-baikin supaya hubungannya jadi baikan gitu ya. Yang dia lihat dari kamu juga lebih lebih menonjol dari option dia yang lain. Dia dekat sama beberapa orang, tapi kamu tuh lebih bersinar dari yang lainnya ya. Dan kamu tuh punya keunikan tersendiri sih katanya. Ada yang lihat kamu itu dari kamu yang independen ya. Jadi kayaknya kalau sama kamu enak nih, nggak nyusahin nih kamu nih, apa-apa bisa sendiri gitu ya, apa-apa mandiri ya. Ibaratnya dekat sama kamu tuh kamu udah siap lah, ready lahir batin. Bukan orang-orang yang masih berkembang gitu ya, bukan orang-orang yang belum berdamai, belum selesai sama dirinya. Tapi banyak dari kalian itu yang tipenya tuh udah mature, terus udah berdamai sama hidupnya, berdamai sama masa lalunya. Kita nggak sih? Udah berdamai belum sih sebenarnya?
Ternyata masa lalunya dia ya. Anggaplah ini dia liatnya ini ya random ya, ada yang pada saat PDKT pas ketemu sama kamu, pada saat sekarang juga ada. Jadi ini yang kelihatannya random ya. Jadi kamu jangan bingung kalau aku ngomong, didengerin aja lah ya. Oke, tadi apa sih temanya yang dia lihat dari kamu ya. Ini kita pakai deck kucing. Apa yang dia lihat dari kamu? Iya, sama nih. Ketika ada konflik, ketika ada yang bikin dia galau, dia jadi timbul keraguan. Sebenarnya banyak loh hal-hal yang dia pendam, tapi dia nggak ngomong jujur ke kamu. Hal-hal yang bikin dia overthinking itu. Takut ketika dia ngomong nanti disangka kayak dia terlalu apa sih, kayak cari-cari masalah gitu ya. Jadi dia takut. Beberapa hal ada yang dia pendam aja sih sendiri. Dan di sini yang apa yang dia lihat dari kamu ini ya, pada saat dia muncul ke dalam hidup kamu atau pada saat dia kenal kamu atau mau PDKT, kamu tuh welcome ke dia, humble welcome, kayak menerima dia gitu. Dia chat kamu atau dia hubungi kamu, itu kamu welcome, menerima, bukan yang sombong, bukan yang reject atau no respon. Iya, kamu kayak menyambut dia sih pada saat itu juga. Dan beberapa malah kagum sama kamu karena kamu humble, rendah hati ya, baik ya, mau merespon dia, respon chat atau respon telepon dia, call mungkin. Karena beberapa nih ada yang kenal dari itu ya, aplikasi dating atau misalnya sosmed, tapi ada juga yang dikenalin mungkin ya dari teman. Nah di sini yang dia lihat dari kamu, kadang ya kamu tuh suka kayak menunjukkan energi yang bingung, mau nggak mau gitu. Kadang dia lihat kamu mau sama dia tertarik, kadang di lain sisi kamu tuh kayak banyak diam, ada kadang ya kasih silent treatment ke dia. Jadi dia bingung ya, ini kamu mau atau enggak sama dia. Tapi yang bikin dia kagum adalah kamu tuh selalu available buat dia. Kayak kamu selalu dengerin cerita dia, masalah-masalahnya dia. Dan ya kamu selalu ini juga sih, kasih support terus kasih advice yang bermanfaat buat dia. Dan kamu selalu ini membangkitkan semangatnya dia ketika dia lagi nggak begitu perform ya, misalnya sehari-harinya lagi nggak semangat, kamu kasih semangat ke dia katanya nih. Cie. Ini ya, kamu supporter ya. Yang dia lihat dari kamu, pembawaan kamu yang tenang katanya nih. Ya, pembawaan kamu yang tenang. Energi kamu juga positif, auranya positif dari luar. Gak ada menunjukkan seseorang yang kayak fake, penipu gitu ya. Terus scammer, gak ada juga. Energinya baik. Malah beberapa dari kalian kayak menularkan energi positif ke dia. Contoh misalnya dia nih energinya lagi gak enak ya, lagi berusaha move on, terus banyak overthinking. Pas kamu hadir, sadar gak sadar kamu malah menularkan energi baik ke dia. Beberapa malah jadi bangkit mereka tuh, karena kamu hadir. Ya mungkin beberapa dari kalian juga ada energi healer ya. Yang dia lihat dari kamu, kadang kamu tuh manja katanya. Manjanya kamu tuh kayak dia gemes sendiri sama kamu ya, bukannya manja yang nyusahin, dia nggak ngerasa kamu nyusahin sih ya, dia ngerasa ya happy aja, senang aja di saat kamu lagi manja, clingy atau cari-cari dia juga. Yang dia lihat dari kamu fisik, ada yang ngerasa fisik kamu itu dia suka lah ya, appearance, penampilan dari luar secara visual dia suka, fisik suka, bentuk tubuh kamu gitu. Mungkin dia suka tubuh-tubuh yang kurus, langsing, atau tubuh-tubuh yang berisi ya kan, macam-macam. Orang yang apa sih, tampilannya cabi, mungkin gemes juga dia. Pokoknya
kamu itu tampilannya itu dia suka ya, kamu tipenya lah gitu, tipe-tipe tubuh kamu tuh tipe-tipenya dia kayak gitu ya. Terus beberapa lihat dari gaya hidupnya kamu, apakah kalian tuh gaya hidupnya sehat, terus mungkin punya hobi yang sama, kesukaan yang sama. Itu juga poin-poin yang dia lihat. Dan kamu itu orangnya nggak judgmental ya. Ketika dia ngerasa sendirian, nggak punya siapa-siapa, terus dia cerita ke kamu malah apa ya, kayak ada di sampingnya, nunjukin kalau kamu tuh ada di sampingnya, nunjukin kamu sayang sama dia itu penting buat kamu. Jadi dia ngerasa apa ya, dicintai, disayang sama kamu. Yang dia lihat dari kamu, beberapa dari kalian itu mirip banget kayak dia, sifat, karakter, cerita-cerita masa lalunya juga mirip. Jadi nggak sulit buat dia beradaptasi sama kamu. Kadang yang bikin dia keki itu sifat kamu yang keras kepala katanya nih ya. Keras kepalanya tuh ya gitu, kalau udah maunya tuh maunya, kalau udah sifatnya apa sih kayak keras gitu, itu sulit tuh, bener-bener sulit buat dia kendalikan. Bukan berarti kamu emosian atau marah-marah, bukan, tapi sifat kamu yang kadang keras. Kadang dia juga bingung sih naklukinnya tuh gimana, menjinakkan sifat kamu yang keras itu ya. Yang dia lihat dari kamu, ada sisi kamu tuh yang kepo sebenarnya ya. Kadang dia takut karena kamu tuh kepo banget ya, udah kayak FBI gitu ya, tahu detailnya gitu. Kadang dia kaget sendiri, kok kamu bisa tahu ini, kok bisa tahu itu, dari mana ya kan. Apalagi yang cewek-cewek nih suka kayak FBI ya, kalau lagi kepo kadang dia shock sendiri ya, surprise kamu tahu apa yang menurut dia tuh kok bisa tahu gitu ya. Tapi ada juga nih good way keponya kamu tuh jadi tahu tentang dia. Contoh, dia posting sesuatu, itu kesukaan dia, nah akhirnya kamu tahu apa yang dia suka, besokannya kamu kasih itu sesuatu yang dia suka. Jadi keponya kamu tuh good way, jadi kamu tahu banyak hal tentang dia karena kamu kepo gitu. Tapi positif sih mikirnya. Yang dia lihat dari kamu, beberapa nih ada yang lihat ya dari apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan. Mungkin beberapa dari kalian itu suka pakai barang-barang yang bagus, bermerek, branded atau gimana nih. Jadi dari situ dia melihat kayaknya hidup kamu tuh udah cukup ini ya, mapan, hidup kamu tuh udah cukup stabil. Jadi nggak repot-repot lagi nih ngurusinnya gitu ya. Karena kamunya aja tuh udah apa sih, stabil enough ya, entah stabil karir, stabil finansialnya, atau stabil emosionalnya. Jadi tuh kamu udah inilah paket yang ready gitu ya, paket yang udah siap, nggak perlu dibimbing lagi, tapi memang udah siap terima jadi ya gitu. Nah jadi mereka lihatnya kamu udah cukup mapan, udah cukup bagus packaging, dan all in one lah, semuanya dilihat kamu udah cukup bagus, cukup oke. Tapi ada juga nih yang kepikirannya gini, misalnya ya kamu cantik atau ganteng, mereka tuh kepikirannya kayaknya banyak deh yang deketin kamu nih ya. Jadi mereka kayak takut sendiri, takutnya ya nanti kamu malah tinggalin dia, terus kamu malah milih yang lain. Ada yang kayak gitu. Dan ada yang juga melihatnya dari ini nih, dari jarak. Seandainya kalian LDR, bisa nggak sih nih menjalani hubungan ini kalau kalian tuh LDR? Jarak diantara kalian tuh jadi masalah nggak sih gitu. Kamu mau nggak nih jalanin hubungan LDR sama dia? Ada yang menganggap jarak itu kayaknya takut jadi masalah gitu ya diantara kalian. Cintaku berat di ongkos gitu ya. Ya, nah di sini juga yang dia lihat adalah dia tuh sebenarnya sangat menginginkan kamu sih. Ketika kamu pergi, kalau masa lalu ya, ketika kamu menjauh, ketika kamu marah, benci sama dia, itu ada seseorang yang merasa kehilangan. Ya, benar-benar ngerasa feeling lost. Karena apa? Karena beberapa dari mereka tuh udah love struck banget sama kamu. Bener-bener cinta mentok deh ke kamu ya.
Oke, lanjut lagi. Tadi tuh alarm aku bunyi, terus aku kayak langsung ngeblank gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang agak diulang-ulang, maaf ya. Tapi aku, menurut aku sih aku belum belum bacain nih kartunya ya. Nah, tapi kalau udah keulang maaf ya. Nah, yang dia lihat dari kamu adalah action, ya. Actionnya kamu tuh mungkin ya sinkron sama kata-kata kamu. Kata yang kamu ucapkan itu sinkron sama actionnya. Misalnya kamu bilang pengen ketemu sama dia, akhirnya kamu merencanakan jadwal dan ketemu sama dia. Jadi kata-kata kamu tuh bukan cuma sebatas kata-kata doang, ya kan? Kamu itu orangnya asik, bisa diajak berpetualang. Contoh bisa diajak adventure, pergi-pergi yang susah-susah ribet-ribet bisa. Bisa diajak pergi ke apa ya? Pokoknya ini kamu orangnya bisa diajak apapun, mau pergi yang susah-susah bisa, diajak happy-happy bisa, diajak pergi ke tempat baik, misalnya diajak em, pergi ke tempat hiburan, apa sih maksudnya ke tempat hiburan? Pokoknya mau diajak ke tempat yang baik atau ke tempat yang gak baik gitu ya. Kalau misalnya pergi-pergi atau have fun itu bisa. Jadi apa aja tuh kamu asik lah, easy going lah, bisa diajak kemana aja, ke tempat apa aja gitu kali ya. Nah yang dilihat dari kamu adalah kamu orangnya ini kayak apa sih, suka membatasi diri, jadi nggak gampang buat kamu membuka hati, membuka diri buat orang baru juga. Kamu sangat hati-hati, jadi dia ngerasa ketika kamu hati-hati ke dia juga nih, kamu jadi nggak gampang deket sama orang lain, dan dia merasa spesial ketika deket sama kamu. Dan ketika kamu hati-hati deket sama orang lain atau orang baru, ya itu buat dia bagus gitu, berarti kamu nggak gampang deket sama siapapun, termasuk lawan jenis ya. Dan apalagi ketika ada masalah nih yang belum selesai, kamu cari solusi, mencoba mengatasi masalah, dan dia kepikiran juga sih ketika ada masalah sama kamu nih. Yang dia lihat ini kamu punya tujuan yang jelas, punya masa depan lah gitu. Kamu udah tahu ke depannya mau ngapain, mau jadi apa. Dia bisa lihat masa depan kamu tuh seperti apa. Oke, aku bakalan kasih pesan semesta ya buat kalian. Pesan semesta untuk kamu. Di sini ini ada dari kalian yang kayak capek banget ya saat ini, capek sama hidup apa capek gimana nih, kayak masalah hidup kamu tuh nggak selesai-selesai, nggak beres-beres katanya. Jadi maunya gimana ya, coba diberesin ya, biar selesai apa yang dipikirin, apa yang diberatin saat ini, fokus itu dulu. Kalau ada masalah dan menurut kamu itu masalahnya kecil, nggak mengganggu pikiran kamu, berarti masalahnya tuh nggak urgent. Ya udah, mungkin bisa ditunda atau nanti aja. Jadi pikirin dulu, pikirin yang prioritas saat ini apa. Tapi kalau menurut kamu ini masalahnya urgent, genting, bikin kamu overthinking, ya udah berarti waktunya sekarang untuk prioritas beresin masalah itu dulu. Mungkin beberapa dari kalian mau ada pertemuan nih sama seseorang yang lagi ada masalah sama kamu, sama-sama marah, sama-sama emosi, dan ngerasa ada jarak, ada batasan sama orang itu. Jadi maunya gimana? Aku lihatnya entah kamu atau dia masih saling kepo di sini. Ya kalau misalnya kamu mau ketemu sama dia, ya coba ajak dia ketemu. Kalau dia marah, coba minta maaf. Pokoknya bikin semuanya tuh lebih mudah aja gitu loh, sederhana. Jangan dibikin rumit, muter sini, muter sana, pusing gitu ya. Sedangkan banyak hal yang harus kamu pikirin juga selain masalahnya sama dia. Kalau kamu ingin memperjuangkan dia atau kamu ingin fight buat hubungan ini, buat dia, ya go for it lah, usaha dan effort ya. Daripada ditunda-tunda, daripada ditahan-tahan, akhirnya kamu kepikiran juga. Kalau merasa dia worth it untuk diperjuangkan, ya udah tunjukkan aja gitu loh. Jangan gengsi-gengsi ya. Masalahnya apa sih? Masalahnya cuma gengsi, Kak. Yang menghambat ya kan. Nah, pesan semesta, kamu nih lagi pengen ngambil keputusan sebenarnya. Antara ingin mengambil keputusan, antara ingin menutup diri. Nah itu bingung, menutup diri atau menutup hati. Beberapa dari kalian ngerasa ada perbedaan sama orang ini. Entah perbedaannya apa, panjang ya kalau dijelasin, pasti beda-beda. Jadi maunya gimana? Maunya lanjut atau enggak sama orang ini? Ini kamu lagi bimbang mau ambil keputusan. Pikiran kamu ke situ terus. Aku lihat beberapa dari kalian itu overthinking tentang mau ambil keputusan ini.
Maunya gimana sih? Siang kepikiran, malam kepikiran nih. Sedangkan kamu masih berpikir dia itu satu-satunya orang yang lebih unggul dari option-option kamu yang lain. Dan kamu juga kepikiran ada komunikasi yang on off sama dia. Ya, komunikasinya. Jadi gimana maunya? Jadi aku yang bingung kan mau kasih pesan semestanya. Ikutan bingung. Lucu ya, ikutan bingung. Kenapa jadi ikutan bingung? Ya udah, coba ambil keputusan deh. Baiknya gimana? Kamu mau ambil keputusan yang baik buat kamu aja atau baik buat dia juga? Atau kamu mau ambil keputusan berdasarkan tujuan kamu apa di sini? Maunya apa? Ya udah, jadi disesuaikan sama keinginan kalian. Ikutin kata hati sih biasanya. Kalau udah bingung banget itu ikutin kata hati aja. Biasanya suara hati kecil itu yang dari alam bawah sadar, karena alam bawah sadar kan bisa tahu lah gitu ya. Kalau pikiran kamu kan udah terkontaminasi nih, udah dengar dari si A, si B, jangan ini itu, aduh udah pusing. Ikutin kata hati kecil kamu aja. Apalagi urusan hati itu nggak ada yang benar dan salah ya, bukan kayak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Urusan hati itu ya tergantung aja kamu maunya apa gitu ya. Selama itu membahagiakan kamu dan selama sesuatu itu positif, jalanin aja ya. Tapi kalau sesuatu udah bikin kamu sedih terus itu toxic, negatif, ya itu harus dijauhin. Gitu aja sih, sesimpel itu. Sesimpel itu, ngomong gampang ya si Dinda ini. Oke, next pesan semesta adalah kamu akhir-akhir ini lagi menutup diri, lagi berusaha menyibukkan diri karena banyak pikiran, jadi berusaha mengalihkan pikiran kamu ke hal lain, atau lagi sibuk-sibuknya, atau sengaja menutup diri, melakukan hal yang kamu suka aja. Apa nih? Pesan semestanya berarti apa? Kalau kamu ngerasa yang kamu lakuin sekarang itu hal baik, dan kalau kamu ngerasa dengan menutup diri itu adalah jalan yang tepat, ya udah. Kalau kamu ngerasa hal yang kamu lakuin ini adalah hal yang baik buat kamu, ya udah. Kalau kamu ngerasa kamu ngelakuin hobi kamu, apa yang kamu suka itu baik buat kamu, dan kamu nggak mau mikirin hal-hal lain, nggak apa-apa. Yang penting everything you do is all about you. Itu tentang kamu dulu, kamu dulu, baru orang lain. Ya, kebahagiaan kamu dulu, baru kebahagiaan orang lain. Oke? Ibaratnya apa ya? Kamu yang pertama. Oke. Apapun tentang diri kamu itu yang pertama, baru orang lain. Itu aja ya, gengs. Thank you for watching. Udah jam 10-an tapi aku mau bikin satu video lagi. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.